Hai semuanya, ketemu lagi dengan penasaran banget. Oke, apakah kamu penggemar Amy Winehouse? Atau setidaknya, apakah kamu pernah mendengarkan lagu-lagunya? Jangankan suara kita, merdu aja kagak. Kayak biasanya kita nyanyi aja di mana ya? Di dalam kamar mandi. Oke, suara Amy House sangat unik dan bisa langsung dikenali. Kalau kamu belum pernah tahu, cobalah kamu mendengarkan lagu-lagunya seperti Rehab, Back to Black, Me and Mr. Jones. Masih banyak lah ya. Tapi sayangnya betapapun berbakatnya seorang Amy Winehouse, kehidupannya pun penuh dengan masalah. Gimana ya, Winehouse atau Winehouse? Ketika ketenarannya mulai merangkak naik, Amy justru berjuang melawan setan-setan dalam dirinya. Apaan sih? Dalam diri yang kemudian menjerumuskan ke dalam kegelapan dunia showbiz. Gimana ceritanya? Dengarkan selanjutnya. Hingga dia tidak mampu untuk menolong dirinya sendiri dan semuanya seakan telah terlambat. Amy Winehouse yang seluruh bakat bernyanyi harus berakhir tragis. Dia pun masuk ke dalam daftar 27 Club, selebriti yang meninggal dunia di usia 27 tahun. Aduh gile, masih muda banget ya. Kalau kamu dengerin, kalau kamu lihat fotonya itu kenapa jauh lebih tua gitu ya wajahnya. Nanti lihat aja. Berikut kisah tragisnya. Dilahirkan dengan nama lengkap Amy Jade Winehouse, lahir pada tanggal 14 September 1983. Gue belum dibentuk kali ya seumuran itu. Di Southgate, London bagian selatan ya kalau dari nama-namanya. Kedua orang tuanya adalah Yahudi, ayahnya Michael atau Michelle ini ya. Biasalah lidah-lidah Jawa. Seorang supir taksi dan ibunya Janice Winehouse, seorang apoteker. Amy sudah berbakat pada usia muda, tapi sayangnya tanda-tanda awal dari berbagai masalah kelak akan mengganggu masa dewasanya juga sudah terlihat. Ya, anak-anak bandel lah. Untuk ukuran cewek sangat bandel sekali. Kalau gue jadi dia mungkin digeblek sama emak gue. Seperti yang ditulis oleh The Guardian dan biografi pada masa kecilnya penuh dengan musik. Karena banyak dari keluarganya adalah musisi jazz. Amy pernah mencoba banyak gaya musik yang berbeda dan pada saat dia usia 10 tahun, dia bahkan menjadi anggota band rap yang berkiblat kepada Salt and Pepper and Sweet and Sour. Pada tahun 1996, Amy yang berusia 12 tahun belajar di sekolah teater Sylvia Young yang bergengsi. Aduh, keren banget, pokoknya suaranya udah bagus banget ya. Namun dia dikeluarkan pada usia 16 tahun. Ya seperti yang gue tadi, kenakalan remaja yang kalah deh kita pokoknya. Kelihatannya jiwa pemberontaknya sudah mulai terlihat di titik ini. Alasan sekolah mengusirnya adalah karena Amy tidak terlihat berusaha keras untuk bisa. Dan dia menindih hidungnya. Mungkin pada saat itu Amerika untuk usia anak segitu dengan kenakalan ya tindik-tindik, tato-tato itu udah dibilang kalau di sini tabu lah ya pada saat itu. Dan sekolah tidak bisa menerima hal-hal seperti itu. Amy Winehouse adalah pecinta tato. Salah satu tatonya yang paling menonjol adalah tato di lengan dengan gambar seorang gadis yang dikelilingi hati dengan tulisan Cynthia. Tato tersebut merupakan tribut untuk nenek Amy, Cynthia. Dan dia mendesainnya dengan bekerja sama dengan seniman tato Henry Head. Yang tanpa disengaja bahwa itu kelak akan menjadi salah satu desain tato paling terkenal di dunia. Gila ya. Masih segitu udah bandel banget. Udah geblak pakai sapu kalau sama emak gue. Amy sangat dekat dengan neneknya yang juga seorang penyanyi. Neneknya sangat mendukung segala bakat seni yang ada di dalam diri Amy. Menurut NME, apaan tuh? Kalau gue salah ngejanya ya. Manajer pertama Winehouse, Nick Szymanski, menganggap bahwa Cynthia berperan sebagai wali bagi Amy. Bahkan ayah Amy sendiri percaya bahwa kematian Cynthia adalah peristiwa yang memicu kehancuran Amy sendiri karena saking dekatnya mungkin ya. Usaha Amy untuk rehab. Seperti dalam lirik lagu Rehab yang dinyanyikan Amy, "They try to make me go to rehab. I said no, no, no." Lirik itu berdasarkan dari kisah nyata kehidupan Amy sendiri. Penyalahgunaan narkoba Amy memulai tak terkendali
ketika neneknya sakit parah pada awal 2005. Itu masih SMP ya. Terlebih lagi perjuangannya melawan bulimia, yaitu pernah dideritanya waktu remaja, kembali menyerang. Ditambah lagi dengan drama percintaan ala-ala anak sekolah ya, yang putus nyambung dengan Blackfeather Civil saat itu membuat situasi makin memburuk. Sudah apa ya istilahnya, udah geblek, nakal, apalagi dipicu lagi sama percintaan yang putus nyambung ala anak remaja. Lala. Semakin memburuk sehingga manajernya Nick Saimaskai mencoba yang terbaik untuk meyakinkan Ami untuk segera melakukan rehabilitasi dan menyelesaikan masalah. Dia setuju dengan ide itu dan semuanya beres. Tetapi dia ingin ayahnya mendukung usahanya untuk sadar. Namun ia akhirnya benar-benar direhab pada tahun 2008, tapi ternyata itu sudah terlambat. Maksudnya dia udah kecanduan tingkat dewa ya, kayaknya nggak bisa direhab lagi. Beberapa kisah asmara Ami. Ami memiliki hubungan asmara yang dikenal cukup bergejolak dengan Blackfeather Civil. Mereka mulai berkencan tahun 2005, di mana saat itu adalah awal metamorfosis Ami yang menjadi sosok yang ikonik dengan tampilan yang bertato, eyeliner, menukik. Ya zaman itu mungkin kalau kita ingat itu zaman-zaman emo-emonan lah ya. Gue juga masih kecil saat itu. Rambutnya sarang lebah, sarang tawon ya. Wilder Civil juga mengakui bahwa dialah yang memperkenalkan Ami kepada heroin, kokain, dan melukai diri sendiri. Ya, masih bocah diajarin kayak gitu. Masih contoh masih mencari jati diri, cuma udah diajari hal-hal yang toksik gitu ya. Saat karir musik Ami sedang menanjak, Wilder berada di penjara karena penyerangan. Bahkan saat Ami meninggal dunia tahun 2011, Wilder juga sedang berada di penjara kan. Kalau punya pacar kayak gitu udahlah putusin. Tapi mungkin karena masih pencarian jati diri, dianggapnya keren gitu ya untuk saat itu. Nggak tahu keren apanya yang keren. Namun terlepas dari kisah cintanya dengan Wilder sangatlah toksik yang seperti tadi itu, Ami kerap menunjukkan dukungan publik untuk beberapa kali. Bahkan Ami membuat tato Blacks di dadanya. Namun tidak banyak yang mengetahui tentang hubungan Ami dengan sutradara film Travis. Tunangannya yang saat kematiannya tetap Mitch Winehouse mengatakan bahwa putrinya bahagia bersama tunangannya itu dan berencana menetap dan memulai sebuah keluarga. Dia juga mengungkapkan bahwa Ami percaya diri saat hamil sebelum kematiannya. Gila ya. Ami juga sering bermasalah dengan hukum. Penyerangan yang dilakukan itu sangat fatal ya. Selain terutama penyerangan terhadap fans atau pada saat konser itu sering terjadi. Perjuangannya melawan narkoba itu sering direhab ya. Kecanduannya sampai yang merenggut nyawanya itu dia istilahnya overdosis alkohol. Dia sampai menuju kematiannya. Itu sangat tragis sekali. Gak ada kapok-kapoknya ya. Setelah bertahun-tahun kecanduan terhadap narkoba dan alkohol, kehidupan Amy Winehouse berakhir pada tanggal 23 Juli 2011. Usianya 27 tahun. Keracunan alkohol yang tidak disengaja. Untuk alkohol itu biasanya ukuran 350 mg saja udah bisa ngebunuh. Dan dia meninggal ditemukan dalam kecanduan alkohol, darahnya maksudnya di tes itu darahnya sebesar 416 mg, melebihi kapasitas batas. Gila nggak ya? Itulah kehidupan artis yang showbiz nggak. Tapi dia bandelnya itu udah dari dulu itu udah kelihatan bandel-bandelnya. Dan dia meninggal dalam keadaan kecanduan alkohol dan narkoba. Tragis banget dengan kehidupannya juga. Ya bisa dibilang bandel-bandel remaja saat mencari jati dirinya dan belum ketemu.
itu bisa dijadikan pelajaran buat kita. Jangan lupa subscribe, like, comment. Oke, terima kasih. Bye-bye. Penasaran banget? Penasaran kan? Udah nggak penasaran? Masih penasaran. Oke, thank